Yang mana hal tersebut justru membuat PA merasa curiga dengan orang yang masuk tersebut yang dia rasa mirip dengan kakek tirinya ini. Disinilah hal yang rancu dimulai. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini merupakan sebuah cerita yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mengisahkan tentang seorang kakek tiri yang dengan tega mengeksekusi cucu tirinya lantaran dia sakit hati karena cucunya itu menuding dan menyebarkan rumor yang tidak dia lakukan alias fitnah. Di saat itu, sang kakek jadi malu terhadap orang-orang di kampungnya dan rasa malunya ini berubah menjadi rasa dendam hingga dia berani melakukan aksi penghilangan nyawa yang sangat keji dan sadis terhadap cucu tirinya tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang siswi SMP di Tasikmalaya, Jawa Barat akhirnya terkuak. Pelaku ternyata kakek korban. Pria 71 tahun ini menghadapi korban yang sedang makan siang di rumah. Motifnya tersangka berdalih sakit hati lantaran siswi SMP itu menuduh akan menyelinap ke kamarnya untuk berbuat jahat. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini merupakan kisah yang aku rangkum dari pemberitaan media publik yang aku sajikan dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah daerah, tepatnya di Kampung Beor, Kelurahan Cipicung, Kecamatan Culamega, Tasikmalaya, Jawa Barat, ada seorang anak gadis berinisial PA yang usianya masih 13 tahun. PA ini merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Iwan berumur 34 tahun dan juga istrinya Desri Nuraini yang usianya 30 tahun. PA ini dikenal sebagai sosok yang pendiam dan sangat jarang terdengar melakukan hal-hal yang nakal. PA berbeda dengan kebanyakan anak seusianya yang mana dia tidak kecanduan dengan bermain ponsel atau bermain game, yang mana kehidupan dia bisa dikatakan sangat tertata dan dia juga dikenal sebagai sosok anak yang santun. Makanya tidak heran banyak orang-orang di sekitarnya yang menyukai dia. Sejak PA masih kecil, hubungan kedua orang tuanya mengalami keretakan, yang mana hal ini membuat kedua orang tuanya tadi jadi bercerai. Perpisahan kedua orang tuanya membuat PA harus tinggal di rumah yang berbeda-beda. Dia selalu berpindah-pindah, dioper ke sana kemari, yang mana hal ini membuat PA yang masih kecil di saat itu menjadi kebingungan dan kurang kasih sayang. Di umurnya yang sekitar 4-5 tahun, dia sempat tinggal bersama sang ayah dan sejak dia mulai masuk sekolah di PAUD, dia mulai tinggal bersama sang ibu. Lalu, singkat ceritanya, di kelas 6 saat dia bersekolah, dia mulai masuk ke pondok pesantren alias tinggal di asrama. Dan barulah pada usia 11 tahun, PA tinggal di sebuah rumah sederhana bersama dengan neneknya yang bernama Komah. Pada saat itu kedua orang tuanya sudah memilih jalan hidup masing-masing dan tinggal secara terpisah dan mereka berdua tidak ada yang bisa membawa anaknya. Hal ini dikarenakan masing-masing dari mereka sudah punya keluarga baru dan keluarga baru mereka tidak bisa menerima anak mereka yaitu PA. Lalu karena neneknya PA yang bernama Komah merupakan sosok yang penyayang dan dia sangat menyayangi PA sebagai cucunya, dia kemudian memutuskan untuk merawat cucunya tersebut. Sekeluarnya dari pesantren, PA mulai tinggal bersama sang nenek. Lalu singkat ceritanya, di usia sang nenek yang sudah paruh baya, ternyata neneknya yang bernama Komah ini juga merasakan kesepian. Dia ingin sekali menemukan sesosok laki-laki yang mungkin bisa menemani dia di hari tuanya. Akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki alias kakek-kakek yang mau hidup mendampingi Komah. Komah menerima laki-laki tersebut dan memutuskan untuk menikah. Laki-laki parubaya yang dia pilih ini bernama Miman. Miman ini memang sudah memiliki 3 orang anak dari pernikahan di masa lalunya. Dan ketiga anaknya semuanya sudah mandiri dan tinggal di luar desa Cipicung dan bahkan sudah berkeluarga.
Menikahlah Komah dengan Miman, dan semenjak mereka menikah, Miman tinggal bersama Komah dan juga cucunya Komah yaitu PA. Mereka tinggal di rumahnya Komah yang ada di Kampung Beor. Miman ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras. Dia walaupun sudah tua, tetap rajin dalam berkegiatan, terutama kegiatan gotong royong. Dia juga dikenal dengan keramahannya, yang mana hal tersebutlah yang membuat Komah jadi merasa nyaman dengan Miman. Citra Miman di hadapan semua orang sangatlah baik. Beberapa waktu berjalan antara PA sang cucu dan Komah neneknya serta kakek tirinya Miman itu hidup dengan rukun. Tidak ada masalah yang berarti di dalam keluarga mereka. Lalu hingga pada suatu hari, rumah keluarga mereka tiba-tiba dimasuki oleh seseorang yang tidak mereka kenal. Pada saat itu, PA tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan dia melihat seseorang masuk ke dalam rumahnya mengendap-endap seperti seorang pencuri yang sedang mencari sesuatu. Dikarenakan hal itu, PA pun sontak berteriak hingga neneknya keluar menghampiri PA yang berteriak. Dan orang yang mengendap-endap tadi tiba-tiba langsung kabur melarikan diri dari rumah mereka. Kebetulan pada malam itu, Miman sedang tidak ada di rumah. Yang mana hal tersebut justru membuat PA merasa curiga dengan orang yang masuk tersebut yang dia rasa mirip dengan kakek tirinya ini. Disinilah hal yang rancu dimulai. PA yang sebenarnya tidak terlalu yakin siapa sosok yang mengendap-endap itu malah berpikir itu adalah kakek tirinya. Sementara kakek tirinya, Miman, mengaku kalau itu bukanlah dia. Lalu setelah kejadian tersebut, PA tiba-tiba menceritakan kepada teman-teman sebayanya dan beberapa tetangga di kampungnya. Saat itu jadinya seperti orang julid. Dia berbicara kurang lebih seperti ini. Tahu nggak? Masa ya di rumahku semalam hampir kemalingan? Ya aku nggak tahu sih itu orang masuk ke rumah ngendap-ngendap mau maling apa bukan. Tapi itu orang mirip kakek tiriku. Ciri-ciri badannya kayak kakek. Terus juga pas aku teriak-teriak itu kakekku lagi nggak ada di rumah tuh. Jadi gimana aku nggak curiga ya? Tapi ya kalau emang beneran mau apa ya dia? Bingung aku. Lagian apa sih yang mau diambil dari rumahku? Ucap PA. Mendengar ucapan tersebut, teman-temannya malah bukan membuat PA bisa berpikir positif. Tetapi teman-temannya ini seperti kompor yang memprovokasi dan menambah-nambah perkataan yang tidak-tidak. Sehingga hal ini membuat PA semakin menjadi-jadi, menuduh sang kakek sudah melakukan aksi kejahatan tersebut. Lalu tidak hanya itu sobat, semenjak PA bercerita kepada teman-temannya, ternyata berita miring tersebut jadi menyebar kemana-mana sampai terdengar ke telinga Miman sang kakek. Miman yang mengetahui hal itu, dia merasa sangat malu dan dia tidak menyangka cucunya bisa berkata seperti itu. Yang mana padahal sejauh ini citra Miman di hadapan masyarakat itu sangat baik dan tidak mungkin masyarakat bakal menuduh Miman seperti itu. Tetapi mengapa justru cucu tirinya yang menuduh dia seperti itu? Miman yang sudah mulai mengetahui hal tersebut merasa sakit hati yang sangat luar biasa. Pasalnya dia tidak merasa pernah melakukan hal tersebut. Dia menganggap aksi dari cucu tirinya ini sudah kelewatan dan sudah menuduh dirinya yang tidak-tidak. Rasa sakit hati berubah menjadi rasa dendam dan dia mulai tidak suka pada cucu tirinya itu. Di saat itu, Miman yang marah langsung menghampiri PA. Dia ngomel-ngomel, dia marah-marah. Namun hal itu tidak bisa memuaskan hati Miman. Dia merasa dengan ngomel aja itu gak cukup. Dia harus melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Karena rasa sakit hatinya kepada cucu tirinya ini. Lalu singkat cerita, pada hari Rabu tanggal 30 November tahun 2022, sekitar pukul 5 pagi, tiba-tiba Miman ini berpamitan kepada sang istri yaitu Komah untuk pulang sebentar ke rumahnya yang berada di Kampung Kubangsari, Desa Cipicung. Dia mengaku dia ingin mengurus kambing dan membersihkan rumah dan juga mencari serta memberi kambingnya rumput. Di saat itu, Komah yang tidak merasa curiga dan memang bukan tipikal orang yang ribet, dia tidak banyak bicara kemudian mempersilahkan suaminya Miman untuk pergi. Tidak lupa juga karena mau bekerja mencari rumput,
Komah sampai menyiapkan rantang yang berisi bekal makanan untuk sang suami. Sekalian dia juga menyiapkan bekal untuk dirinya sendiri karena di hari yang sama Komah juga hendak pergi ke ladang yang lokasinya berbeda, yang tujuannya untuk ngoret atau membantu mengarit rumput di pematang sawah. Lalu sobat, pada pukul 8.30, Miman berjalan kaki menelusuri jalan setapak menuju sawahnya. Dia membabat rumput dan gulma di pematang sawah hingga waktu zuhur, yang mana rumput-rumput itu nantinya akan dia gunakan untuk pakan ternaknya. Lalu bekal nasi pemberian Komah pun Miman makan. Setelah itu, dia pun langsung pulang untuk mengambil batu asahan karena peralatan bercocok tanamnya sudah dirasa tumpul. Pada saat itu dia mengambil batu asahan tersebut di rumah yang kebetulan sedang ada si PA. Pada saat itu, niatnya ingin mengambil asahan, malah bertemu dengan PA yang kebetulan sekali habis pulang sekolah. Lalu tiba-tiba, entah setan atau iblis apa yang menghasut dan merasuki tubuh Miman. Tiba-tiba saja muncul rasa sakit hati dan dendam saat dia melihat cucu tirinya itu. Dan dari situlah dia mulai merencanakan sesuatu kepada cucunya. Di saat itu dia kepikiran untuk menghabiskan nyawa cucu tirinya itu. Dan kebetulan posisi PA sedang makan siang. Lalu Miman berjalan dengan mengendap-endap masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Walau umurnya sudah tua, langkah Miman ini tetap gesit. Ya, namanya juga pekerja keras ya sobat. Dan tanpa basa-basi, dia langsung mencekik leher sang cucu dari arah belakang dengan sekuat tenaga hingga PA di saat itu menyemburkan makanan yang sedang dia kunyah. Di saat itu PA berusaha melawan. Dia berusaha berteriak namun tidak bisa. Nafasnya tercekal dan dia langsung lemas. Lalu kemudian Miman dengan gelap mata tiba-tiba mencabut golok dari sarungnya dan langsung menebaskan goloknya tersebut ke arah dahi cucu tirinya sebanyak 3 kali. Dia benar-benar membabi buta tanpa belas kasihan kepada wanita kecil tersebut. Tak berhenti sampai di situ. Miman yang masih gelap mata terus menebaskan goloknya ke arah kepala bagian belakang PA. Cairan merah sudah menyembur, membanjiri seisi ruangan. Lalu untuk mengakhiri perlawanan yang dilakukan oleh PA, dia langsung menusukkan golok tersebut ke punggung PA sebanyak 5 kali. PA benar-benar tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Tubuhnya sudah terlanjur lemas. Luka menganga di bagian punggung serta dahinya membuat dia kehabisan banyak cairan merah. Dan akhirnya tubuh mungil dari PA terkulai lemas dan terjatuh di lantai. Dia pun tewas seketika. Setelah memastikan PA, sang cucu, sudah tidak berkutik lagi, Miman di saat itu keluar dari rumah melalui pintu depan. Di saat itu dalam kondisi tangannya yang masih berlumuran cairan merah, Miman kembali ke sawahnya melalui jalan setapak. Pada saat itu, pakaian yang Miman pakai sudah berlumuran cairan merah yang pastinya akan mengundang tanda tanya orang yang melihat dia. Di saat itu, Miman sudah berpikir bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak serta barang-barang bukti. Lalu Miman kemudian mencuci bajunya di saluran air jernih yang ada di pematang sawah dan langsung dijemur. Lalu seolah tidak terjadi apa-apa, Miman pun melanjutkan pekerjaannya dengan menyangkul sawah. Tidak selang berapa lama, Komah yang sedari tadi berada di ladang akhirnya memilih untuk pulang setelah menyelesaikan semua pekerjaannya di ladang. Lalu, Komah di saat itu ingat bahwa suaminya Miman masih sibuk bekerja. Komah pun berinisiatif ingin mendatangi sang suami untuk membantu suaminya itu ngoret atau mengarit rumput di tepi sawah. Kebetulan di saat itu jam menunjukkan pukul 15.30 dan Komah pun tiba di lokasi di mana Miman bekerja dan dia langsung membantu Miman. Lalu karena hari mulai sore, mereka pun mengakhiri semua kegiatan di sawah dan memilih untuk kembali ke rumah. Dan kebetulan mereka tidak kembali ke rumahnya Komah, melainkan mereka menuju ke rumahnya Miman. Dan sesampainya di rumah Miman, mereka sempat mencuci pakaian dan mandi terlebih dahulu. Singkat cerita sobat, pada sekitar pukul 16:15, pasangan tua tersebut akhirnya setelah bersih-bersih memilih untuk kembali ke rumahnya Komah alias rumah yang mereka tinggali sekarang. Lokasinya di Kampung Beor
Dan di saat itu, mereka berdua memilih jalur yang berbeda. Miman memilih jalan setapak, sementara Komah memilih jalan utama yang memisahkan Kampung Beor dan Kubang Sari. Pada saat itu, ternyata Komah sampai duluan di rumahnya. Dan sesampainya di sana, dia sempat memanggil sang cucu. Namun tidak ada jawaban sama sekali dari sang cucu yang berada di dalam rumah. Lalu tanpa basa-basi dia pun langsung masuk ke dalam rumah karena berpikir mungkin saja cucunya ini tidur atau sedang mandi. Lalu saat dia masuk, hal yang mengejutkan pun terlihat. Suara teriakan yang menyayat hati terdengar dari mulut Komah, yang mana Komah di saat itu menangis histeris karena kaget menemukan cucunya dalam kondisi yang benar-benar mengerikan. PA berlumuran cairan merah dari lukanya di dahi yang menganga, kepala bagian belakang, serta punggungnya yang sobek. Pada saat itu Komah hampir saja pingsan. Lalu tidak lama kemudian, Miman yang berpura-pura tidak mengetahui apapun tiba di rumah dan dia di saat itu langsung bersandiwara seolah-olah bersikap panik. Komah yang menjerit histeris hingga mengundang perhatian para warga akhirnya membuat semua warga langsung berdatangan. Mereka semua panik dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Seketika, beberapa warga yang melihat kondisi PA dengan sangat menggenaskan tersebut membuat seluruh warga kampung geger. Lalu, warga yang melihat hal itu langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian dan menghubungi pihak rumah sakit untuk bisa mengirim ambulans. Tidak lama kemudian, polisi dari Pospol Cula Mega datang ke lokasi kejadian dan mereka langsung melakukan evakuasi terhadap korban. Polisi di saat itu menemukan barang bukti, yaitu berupa golok bergagang putih yang sudah berlumuran cairan merah, yang diduga golok itulah yang digunakan oleh pelaku dalam eksekusi kejam ini. Sementara itu, jasad PA dievakuasi dan langsung dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya demi keperluan visum dan otopsi. Lalu, Polres Tasikmalaya mengirimkan tim penyelidik dari Satuan Reserse Kriminal atau Reskrim untuk menginvestigasi kasus ini demi mengetahui siapa pelaku di balik kasus keji ini. Lalu tim tersebut langsung segera melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara alias TKP dan mereka melakukan pencarian secara menyeluruh di setiap sudut rumah dan perkarangan. Bahkan dalam proses penyelidikan di TKP, polisi sampai menggunakan anjing pelacak untuk mencari jejak dari pelaku. Di awal-awal, pihak penyidik menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi siapa pelaku dalam aksi keji ini karena minimnya saksi. Barang bukti seperti golok, sidik jari, dan jejak telapak kaki pelaku yang ditemukan sempat dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab 4 milik Polri di Jakarta untuk dianalisis. Setelah mengumpulkan keterangan dari 20 saksi termasuk keluarga, tetangga, dan teman sekolah PA, serta hasil dari analisis Puslab 4, polisi mulai menemukan titik terang yang mengarah kepada si pelaku. 3 minggu pun berlalu setelah jasad PA ditemukan mengenaskan tersebut dan polisi mulai mencurigai bahwa pelaku dari aksi eksekusi kejam ini adalah anggota atau keluarga terdekat dari korban. Dengan keyakinan yang kuat, polisi langsung mengidentifikasi bahwa pelakunya adalah Miman, kakek tiri PA. Dia diduga sebagai pelaku utama dalam kasus ini dan hasilnya ternyata sesuai dengan dugaan. Ketika ditangkap, Miman memang mengaku secara langsung telah melakukan aksi eksekusi kejam terhadap cucu tirinya tersebut dan itu dia lakukan pada Rabu 21 Desember tahun 2022. Sontak Komah menjadi histeris lagi. Dia tidak menyangka suami yang baru saja dia nikahi itu dengan tega mengeksekusi cucu kesayangannya, cucu sematawayangnya. Dan pada saat diinterogasi, Miman ini menerangkan apa motif dibalik dia melakukan hal keji tersebut kepada PA. Di saat itu dia berkata kalau dia melakukan hal ini karena merasa sakit hati pada cucu tirinya, karena cucu tirinya tersebut telah menyebar rumor atau fitnah tentang dia kepada orang-orang. Di saat itu dia sempat berkata kurang lebih seperti ini sobat. Ngalawan mah jarang, tapi kehelna nyebarkan kabatur da basa pominggu aya anu dae asup ka imah disangkana abdi, yang mana artinya melawan sih jarang, tapi keselnya karena dia nyebarin ke orang-orang. Ada yang masuk ke rumah dan itu dia kira saya. Dan polisi di saat itu sangat kaget. Permasalahannya sangat-sangat sepele, yang mana seharusnya masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Lalu sobat, di samping itu, jasad dari PA akhirnya dipulangkan kepada keluarga. Di saat itu sang nenek, Komah, menghubungi orang tua kandung dari PA. Kedua orang tua kandungnya
di saat itu bersikap dingin. Ya, walaupun ini adalah darah daging mereka, tetapi rasanya sudah sangat lama mereka tidak bersama PA lagi. Karena hal itu, ketika mereka mendengar PA meninggal dunia secara sadis, mereka hanya menangis, tidak banyak menuntut apapun. Yang mana pada akhirnya, jasad PA pun dimakamkan di tempat pemakaman umum terdekat dari tempat mereka tinggal. Dan sementara itu si pelaku yang bernama Miman, atas tindakannya, dia terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu dia sobat, kisah kakek yang gelap mata mengeksekusi cucu tirinya dengan menggunakan golok hingga cucunya itu tewas hanya karena cucunya ini membuat gosip kalau kakeknya ingin mencoba mencuri di rumah mereka. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?